Bab 818, di mana rumahmu? Tunjukkan arahnya. Peradaban Tianxing sampah macam apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita bergaun polos, semua orang di tempat itu dipenuhi rasa tidak percaya. Peradaban Tianxing, peradaban kosmik tingkat 5. Dalam kata-kata wanita bergaun polos ini, itu ternyata sampah berlebihan. Di kejauhan, ketika pria misterius itu mendengar perkataan wanita bergaun polos, dia langsung tertawa. Apakah peradaban Tianxing adalah sampah? Orang bodoh benar-benar tidak tahu takut. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan jimat berbentuk aneh tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan naik ke langit. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xinyu tiba-tiba berubah drastis. Dia mengirimkan sumber sinyal jauh ke alam semesta. Saat dia mengatakan itu, dia hendak menghentikannya, tapi saat dia hendak melakukannya, tekanan tak terlihat menyelimuti dirinya. Xinyu tiba-tiba menoleh untuk melihat mayat tinggi berdarah itu. Mayat tinggi berdarah itu memandang wanita bergaun polos dan terkekeh. Saat dia ingin bicara, wanita bergaun polos melambaikan lengan baju. Jelebi. Sebelum mengambil tindakan, mayat tinggi berdarah itu langsung ditikam hingga mati oleh pedang. Kepala mayat tinggi berdarah itu kosong, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Saat itu, dia sudah siap mental dan siap mengambil tindakan. Tapi, dia tak menyangka saat wanita di depannya itu mengambil tindakan, dia tetap tak mampu bereaksi. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan kesenjangan kekuatan. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba menyatukan jari tangan, dan seberkas cahaya pedang terbang. Dalam sekejap, kepala puluhan ribu pria kuat lapis baja hitam di kejauhan tiba-tiba terbang ke langit. Darah mengalir deras ke langit. Melihat pemandangan ini, para master peradaban Asura dan peradaban Junlin yang ada di tempat itu tiba-tiba merasa ngen, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Wanita bergaun polos membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, puluhan ribu cincin penyimpanan berkumpul di tangannya. Dia menoleh dan melirik ke Sander Ye. Puluhan ribu cincin penyimpanan tiba-tiba terbang ke depan Sander Ye. Sander Ye sangat senang dan segera menerima cincin penyimpanan itu, lalu berkata, "Terima kasih, Bibi." Setiap orang. Wanita bergaun polos melihat ke-8 mayat berlumuran darah yang tersisa dan menekannya dengan ringan dengan tangan kanannya. Celepuk. 8 mayat berdarah itu tiba-tiba berlutut. Wanita bergaun polos menoleh ke arah Sander Ye, jiwa pedang. Sander Ye terkejut sesaat, kemudian dia dengan cepat melepaskan kekuatan jiwa pedang tak tertandingi. Wanita bergaun polos itu menarik dengan jari, lalu jiwa pedang Sander Ye yang tak terkalahkan tiba-tiba tenggelam ke dalam alis 8 mayat berdarah, kemudian mengunci jiwa mereka. Pada saat ini, Sander Ye dengan jelas merasakan jiwa dari 8 mayat darah di lautan kesadarannya. Sekarang dia bisa dengan mudah menghancurkan jiwa dari 8 mayat darah hanya dengan satu pikiran. Sander Ye tahu bahwa wanita bergaun polos sudah menaklukkan 8 mayat berdarah untuk dia gunakan. Pada saat ini, pria misterius itu tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Bolehkah aku menyerah juga?" Saat ini, dia benar-benar putus asa. Apalagi saat melihat wanita bergaun polos melambaikan tangannya dan puluhan ribu kepala beterbangan, pikirannya akhirnya jernih sepenuhnya pada saat itu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Wanita bergaun polos menatap pria misterius itu, "Tahukah kamu kenapa kamu dibiarkan hidup?" Pria misterius itu gemetar, "Apakah aku masih berguna?" Wanita bergaun polos berkata, "Di mana rumahmu? Tunjukkan arahnya." Pagoda kecil. Ekspresi pria misterius itu membeku. Sander Ye buru-buru berjalan ke arah wanita bergaun polos dan mengingatkan, "Bibi, rumah mereka sudah hancur." Sebelumnya, setiap orang. Wanita bergaun polos menoleh ke arah Sander Ye, "Lain kali kamu buat masalah yang lebih besar." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Dan di kejauhan, pedang Hangdao di tubuh pria misterius itu tiba-tiba naik ke langit dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Pria misterius itu langsung terhapus. Peradaban penyihir benar-benar lenyap dari dunia.
Di sekeliling, para master dari peradaban Asura terdiam. Semua master di peradaban Junlin juga diam. Semua orang memandang Sander Ye seolah dia monster. 8 mayat berdarah itu berlutut di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba melihat ke atas perlahan dan melihat riak seperti air datang dari kedalaman langit bertintang. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xinyu langsung berubah. Ini adalah sumber sinyal kosmis, seseorang sudah mengirimkan sumber sinyal tersebut kepada kita. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, sebuah batu rune tiba-tiba naik ke langit kemudian dengan cepat menyimpan sumber sinyalnya. Sander Ye memandang Xinyu dan bertanya, apa yang dikatakan pihak lain? Xinyu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku harus kembali dan menganalisanya. Berbicara tentang ini, wajahnya menjadi gelap, koordinat alam semesta kita sudah terungkap sekarang peradaban Tianxing mungkin sudah mengetahuinya. Peradaban Tianxing. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang di tempat tersebut menjadi sangat jelek. Setiap peradaban di alam semesta akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi koordinat kosmiknya dan tidak akan dengan mudah mengungkap peradaban kosmiknya. Tapi barusan, pria misterius tersebut mengirimkan sumber sinyal jauh ke dalam alam semesta, yang setara dengan mengekspos alam semesta ini kepada banyak peradaban kosmik yang tidak diketahui sebelumnya. Jika peradaban Tianxing menangkap sumber sinyal itu, semua orang akan hancur. Memikirkan hal ini, wajah semua orang yang hadir menjadi semakin jelek. Sander Ye hendak berbicara ketika dia merasakan karakter kuno misterius di tubuhnya sedikit bergetar. Setelah menyadari adegan ini, Sander Ye sedikit mengernyit, apa yang terjadi? Mungkinkah karakter kuno ini ada hubungannya dengan sumber sinyal tadi? Setelah memikirkan ini, Sander Ye memandang Xinyu dan berkata, Nona Xinyu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis sumber sinyal itu? Xinyu berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu. Aku harus kembali dan membawa orang-orang aku untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Sander Ye berpikir sejenak kemudian berkata, pergi ke menaraku untuk belajar. Xinyu mengangguk dengan keras, oke. Sander Ye menoleh untuk melihat peradaban Junlin di kejauhan. Melihat kekhawatiran di wajah semua peradaban Junlin, dia tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir, semuanya. Jika peradaban Tianxing sudah mengetahui keberadaan kita, api langit seharusnya sudah turun sekarang. Oleh karena itu, aku rasa peradaban Tianxing masih belum mengetahui lokasi kita. Di samping Sander Ye, Yinia melirik ke arah Sander Ye dan diam-diam menjilat manisan haunya. Mendengar perkataan Sander Ye, Daito menghela nafas dengan suara rendah, kuharap begitu. Daizo tiba-tiba berkata, Saudara Ye, sejauh yang aku tahu, kamu berasal dari peradaban Guanxuan. Sander Ye mengangguk, ya. Daizo tersenyum dan berkata, aku juga tahu bahwa peradaban Guanxuan kamu sudah membentuk aliansi dengan peradaban Asura, bukan? Sander Ye mengangguk, ya. Daizo tersenyum dan berkata, keberatankah kalau menambahkan peradaban Junlin? Mendengar kata-kata Daizo, Daito dan yang lainnya tertegun sejenak, kemudian dengan cepat melihat ke arah Sander Ye. Baru kemudian mereka ingat bahwa mereka saat ini tidak bersekutu dengan peradaban alam semesta Guanxuan. Jika peradaban alam semesta lain menyerang, pada saat itu, peradaban Junlin akan berada dalam bahaya. Membentuk aliansi berarti saling berpelukan. Mendengar perkataan Daizo, Sander Ye tersenyum dan berkata, tentu saja saya tidak keberatan. Setelah itu, dia mengeluarkan catatan transmisi dan memberikannya kepada Daizo, ini adalah informasi kontak adik perempuan aku Ciara. Saudara Daizo bisa menghubunginya. Dia sekarang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan alam semesta Guanxuan. Daizo sedikit mengangguk, oke. Setelah itu, dia menyimpan jimat teleportasi itu. Sander Ye menangkupkan tangan kepada semua orang kemudian langsung memasuki menara kecil bersama Xinyu, Yinia dan 8 mayat berdarah.
Di lapangan, ekspresi Daezo cukup rumit. Dia merasa sedikit pusing ketika memikirkan Tuan Ye mengatakan bahwa dia berasal dari alam semesta yang baru saja mencapai peradaban tingkat pertama. Untungnya, dia cukup pintar saat itu. Jika tidak, jika dia salah nafsir, peradaban Junlin akan benar-benar lenyap dari dunia. Tentu saja, dia senang karena tidak mempunyai pemikiran yang salah pada awalnya. Saat ini, sedikit kerumitan muncul di mata Daito. Alam semesta sangat besar, ada begitu banyak master. Peradaban Junlin masih seperti semut di alam semesta yang luas ini. Tidak ada keraguan bahwa wanita itu bisa melenyapkan seluruh peradaban Junlin dalam sekejap. Daezo tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayah, kapan kamu akan turun tahta? Anakmu sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Daito maju dan melakukan dung. Tak lama kemudian teriakan nyaring Daezo terdengar dari lapangan. Di sisi lain, mata Tiano Tala juga cukup rumit. Peradaban Asura sudah menaklukkan dunia langit dan alam semesta selama bertahun-tahun, dan tidak terkalahkan kemanapun pergi. Bisa dikatakan peradaban Asura sudah tidak terkalahkan di galaksi ini. Justru karena alasan inilah banyak orang di peradaban Asura menjadi sombong. Misalnya klan Asura dan klan Suan sebelumnya. Alasan terpenting kenapa mereka berani serakah dan berbuat jahat adalah karena mereka menganggap diri mereka tidak terkalahkan. Tapi, faktanya beberapa orang memang tidak bisa diganggu. Jika kamu mengacaukannya, kamu sendiri akan mati, atau seluruh keluarga kamu akan mati jika kamu mengacaukannya. Sebagai manusia sebaiknya jangan sombong. Pada saat ini, Daezo, yang berhenti di kejauhan, tiba-tiba melihat ke arah Tiano Tala dan berkata sambil tersenyum, "Ketua klan Tiano, kita harus mendiskusikan potensi bahaya yang akan kita hadapi selanjutnya." Tiano Taraf mengangguk, "Itulah yang aku maksud." Di dalam menara kecil. Ketika 8 mayat berdarah memasuki menara kecil, 8 mayat berdarah itu tercengang. Wanita bergaun polos tidak menghapus kecerdasan mereka, tapi mengunci jiwa mereka dengan jiwa pedang Sander Ye, jadi mereka tidak berbeda dari sebelumnya. Setelah memasuki area ruang waktu ini, 8 mayat berdarah itu saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Mayat tinggi berdarah sang pemimpin tampak sangat serius, sungguh benda ilahi. Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Kali ini, peradaban penyihir benar-benar menemui jalan buntu. Mayat darah lainnya juga sangat rumit. Mereka awalnya mengira bahwa dengan memulihkan peradaban penyihir bisa bangkit kembali dan membangun kembali kejayaan peradaban penyihir saat itu. Sangat menyedihkan. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba muncul di depan 8 mayat berdarah. Di sebelahnya ada Yinia, yang melirik ke 8 mayat yang berlumuran darah dan terus menjilati manisannya. Melihat Sander Ye, 8 mayat berdarah semuanya tampak sedikit tidak wajar. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan karakter kuno misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Dia melihat ke arah mayat tinggi berdarah pemimpin. "Kamu seharusnya tahu asal-usul karakter ini, kan?" Mayat tinggi berdarah itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu asal-muasalnya. Saat pertama kali kami memperoleh karakter kuno ini, kami mendapatkannya dari reruntuhan kuno. Aku ingat penguasa peradaban kami mengatakan sesuatu pada waktu itu." Sander Ye bertanya, "Apa yang dia katakan?" Mayat tinggi berdarah itu berkata dengan suara yang dalam, "Seorang bangsawan dari zaman kuno." Bersambung.